Aku tidak pernah melihat Pak B seperti ini sebelumnya. Dan jujur saja, kami agak khawatir akan apa yang dapat ia perbuat saat itu. Saat ia berbalik ke arah Matsa, ia berkata, "Saya tidak tahu bagaimana orang-orang melakukannya di negaramu, Matsa. Tapi di sini, di Amerika, kami memiliki apa yang disebut standar." Namaku Alicia Turner, dan ini ceritaku. Saat aku di tingkat 6 sekolah dasar, aku memiliki seorang guru sains bernama Pak Bekzinski. Tapi kami lebih sering memanggilnya Pak B. Seperti siswa kelas 6 lainnya yang cenderung suka menilai, kami sangat terbiasa menentukan apa dan lebih sering siapa yang aneh dan tidak. Dan Pak B salah satunya. Dia benar-benar aneh. Semua orang menaruh curiga padanya. Selama kelasnya berlangsung, Pak B memiliki hewan yang diawetkan dengan formalin di dalam banyak toples. Toples itu ada di mana-mana, termasuk di dinding. Kami akan berspekulasi bagaimana ia menangkap hewan-hewan itu, apalagi ia memiliki pembawaan dingin dan terkadang matanya menatap jauh. Dan perasaan yang dirasakan murid-murid di kelas adalah ia bisa melakukan apa saja. Setiap kali Pak B memberikan kami tugas, ia akan memberikan masukan dan saran tentang bagaimana kami bisa mengerjakan tugas yang akan datang lebih baik lagi. Sekedar hal umum yang membantu. Salah satu teman baikku di kelas adalah Matsa. Ia murid yang pintar dan selalu mendapatkan nilai di atas rata-rata. Tapi satu hari, ia menerima hasil tes dari Pak B dengan skor yang sangat rendah untuk anak sepertinya. Kami semua cukup kaget karena hal itu agak sedikit tidak masuk akal. Tapi tidak sampai membuat kami ketakutan. Yang terjadi selanjutnya justru merupakan hal yang tidak kami duga, bahkan oleh Pak B. Jangan salah paham, bagiku wajar apabila seorang guru memperlihatkan kekecewaan pada murid mereka. Tapi Pak B meruncingkan mata seakan ada sesuatu di matanya dan terlihat sangat tidak nyaman. Ia terlihat tidak senang dan kami bisa lihat ia menahan kekecewaannya. Kemudian, ia menatap Matsa dan berkata, "Saya tidak tahu bagaimana orang-orang melakukannya di negaramu, Matsa. Tapi di sini, di Amerika, kami memiliki apa yang disebut standar. Saya sarankan, kamu mungkin mendapat keuntungan dengan membiasakan dirimu akan konsep tersebut." Matsa lahir di Zimbabwe, tapi pindah dengan orang tuanya ke Amerika saat masih sangat kecil. Jadi, seperti yang bisa kamu pikirkan, ia adalah salah satu anak Amerika pada umumnya. Saat orang-orang ditegur Pak B, mereka akan merasa sangat tidak nyaman dan akhirnya melawan. Para orang tua dan murid bekerja sama untuk memastikan ia mendapatkan hal yang sepantasnya dan akhirnya ia dilarang mengajar selama seminggu. Saat ia kembali, tentu saja ia mengatakan bahwa ia cuti sakit. Tak ada yang berani menanyakannya atau berusaha mencari masalah dengan mempertanyakan kebohongan itu, dan kami bersyukur tidak ada kejadian beberapa bulan ke depan. Ia adalah salah satu guru paling ketat, dan aku akan terkejut apabila ada murid yang mengatakan sangat menunggu kelasnya. Tapi pada akhirnya, sepertinya ia belajar dari kejadian dengan Matsa beberapa bulan lalu. Namun, ternyata kedamaian itu tidak bertahan lama. Satu hari, temanku Olivia sedang sibuk sendiri. Tanpa menyadari ia menjadi target kekesalan Pak B. Dengan mengatakan, "Sampai jumpa," Pak B seakan menyudahi jam kelas yang membuat Olivia merapikan buku-bukunya dan meninggalkan ruangan. Saat menunggu di luar di balik pintu dengan seorang teman dari kelas literatur bahasa Inggris, ia sedang mengobrol dengan santai dan gembira, sedangkan Pak B berdiri di sana menggerutu. Ia keluar dari kelas, dan saat melihat Olivia, ia menggenggam lengannya dan mulai menarik dan mengguncangnya. Olivia membeku ketakutan. Ternyata kelas belum selesai. Olivia bagaimanapun juga tidak tahu kalau ia melakukan kesalahan. Pak B menariknya kembali ke kelas saat ia kebingungan. Pak B menyuruhnya untuk kembali duduk. Saat Olivia tidak bergerak, ia memaksanya duduk dan kembali ke papan tulis melanjutkan kelas seakan tidak terjadi apa-apa. Ketika Olivia merasa dipermalukan dan mendapatkan beberapa memar dari kejadian tersebut, insiden itu berakibat fatal bagi karir Pak B sebagai guru. Setidaknya di sekolah kami. Orang tua, kepala sekolah, murid, dan guru lainnya merasa malu dan setuju perlu tindakan lebih lanjut untuk hal ini.
Pak Bi segera diberhentikan dan kami akhirnya bisa bernafas lebih lega. Di kemudian hari barulah kami tahu bahwa beberapa murid sebelum kami memiliki pengalaman tidak menyenangkan dengan Pak Bi. Satu kejadian yang membuatku tidak habis pikir adalah ia pernah membuat 2 anak perempuan mencukur bulu ketiak mereka di hadapan seluruh kelas. Aku tidak pernah berurusan dengan guru atau seseorang dengan wewenang tinggi sebelumnya yang membuatku merasa tidak aman seperti Pak Bi. Dan sayangnya, walaupun setahun sudah berlalu, perasaan tidak aman itu masih ada. Dunia terasa lebih gelap dan muram saat kamu menyadari tidak bisa mempercayai orang lain sepenuhnya. Terlebih mereka yang memiliki posisi tinggi atau wewenang besar terhadapmu. Atau mungkin sebenarnya kamu bisa saja mempercayainya, tapi tentunya dengan resiko. Aku merasa lebih mengerti kenyataan pahit kehidupan saat ini, dan itu bukan hal yang buruk. Tapi saat kamu tidak bisa mempercayai orang lain dengan mudah, atau kamu merasa perlu memikirkan baik-baik perilaku seseorang sebelum kamu bisa merasa nyaman dengan mereka, beberapa kesenangan terenggut karenanya. Kurasa apa yang kugambarkan adalah kepolosan masa kanak-kanak dan bagaimana itu bisa hilang begitu saja. Semua anak di kelas sains tingkat 6 sudah memiliki jalannya sendiri, dan waktu kami bersama Pak Bi sepertinya bukan topik yang akan dibahas. Beberapa murid melakukannya dengan sangat baik dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa mengalami penurunan, beberapa terlihat menjaga jarak, dan beberapa, seperti anak lainnya, mulai bereksperimen dengan minuman dan hal lainnya. Untuk mereka yang berada dalam jalan yang salah, sulit untuk mengetahui sampai sejauh mana mereka berkembang, membuat kesalahan, dan berharap menemukan jalan yang tepat dalam hidup mereka. Dan sampai sejauh mana tahun di mana kami bersama Pak Bi meninggalkan pengaruh pada mereka seperti padaku. Terkadang aku ingin membicarakannya, tapi kurasa tidak ada yang ingin membahasnya.